Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Jumat 29 Sya'ban 1443 Hijriah, Allah mempertemukan kita bersama ahli sunnah di Tike Mamuju Utara, Palu. Maka pada kesempatan khutbah ini barakallahu fikum, sesuai dengan tanggal yang kami sebutkan, bahwa momen yang paling baik di dalam khutbah ini yang masuk kepada timing yang terbaik adalah pembahasan masuknya bulan Ramadan mengikuti pemerintah kaum muslimin. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya permasalahan masuknya bulan Ramadan itu adalah perkara dari ibadah pula, yang mana kita dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah untuk masuk bulan Ramadan tersebut dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran, di mana perintah berpuasa seperti di dalam surat Al-Baqarah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa, dan kewajiban puasa ini seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka poin pendalilannya di sini, Allah mewajibkan puasa. Puasa kapan? Puasa dengan masuknya bulan Ramadan. Bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa hari-hari yang putih 13, 14, 15, namun puasa Ramadan. Mana dalilnya? Ayat yang berikutnya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Maka bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dari sini menjadi pendalilan bahwa kewajiban puasa kutiba alaikumus siyam, pada kalimat asyam, puasa adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan di sini yang diinginkan di dalam ayat ini dengan pendalilan ayat yang setelahnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka dari sini barakallahu fikum, wajib bagi kita kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan, dan begitu pun wajib bagi kaum muslimin taharrau, maknanya memperhatikan kapan masuknya bulan Ramadan, agar tidak tertinggal masuk Ramadan dan dia masih berbuka, dan juga agar tidak mendahului masih Sya'ban dan dia sudah berpuasa Ramadan. Ini pun tidak boleh, sesuai hadis yang sahih yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la tuqaddimu Ramadan bi shaum yaum wala yaumin illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Maka dilarang mendahului bulan Ramadan sehari ataupun 2 hari bagi mereka orang-orang yang berpuasa, kecuali mereka yang biasa berpuasa Senin Kamis ataupun sunnah, tidak apa-apa mendahului sebelum Ramadan. Dari sini menjadi pendalilan bahwa di dalam hadis larangan tadi, tidak boleh seseorang mendahului Ramadan 1 hari ataupun 2 hari
menandakan wajib taharrau, wajib untuk melihat dengan teliti kapan masuknya bulan Ramadan. Maka jika dikatakan kepada kita kapan masuknya bulan Ramadan, bulan Ramadan barakallahu fikum masuknya dengan tenggelamnya hilal Sya'ban dan timbulnya hilal ataupun bulan baru, bulan sabit yang kecil dari bulan Ramadan. Maka pada malam ini, pada kesempatan hari ini timing yang baik di mana Allah menjadikan hari ini adalah hari Jum'ah sebagai khutbah terakhir dari bulan Sya'ban, bisa jadi karena pada malam ini atau pada hari ini adalah hari ke-29, sehingga nanti malam bisa jadi bulan baru. Maka perlu diperhatikan ya ibadah Allah, perkara yang pertama tadi bahwa kita diwajibkan untuk taharrau, untuk meneliti kapan masuknya bulan Ramadan agar kewajiban bulan Ramadan ini tidak terlambat padanya ataupun kita malah mendahuluinya. Keduanya tidak boleh. Perkara yang kedua, perlu diketahui barakallahu fikum bahwa sungguhnya satu bulan dihitung di dalam syariat Islam bukan 30 hari, bukan 30 hari, sehingga para PNS mengambil gajian 30 hari, 30 hari, 31 hari. Maka menurut Islam adalah satu bulan 29 hari. Satu bulan 29 hari. Pendalilannya datang banyak. Di dalam hadis-hadis kita berikan hanya muttafaqun alaih dan apa-apa yang berkesendirian dari Al-Bukhari ataupun Muslim. Maka yang pertama kama tsabata fi sahihain, datang dari Al-Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah, bahwa Nabi dulu pernah marah kepada istri-istrinya, dan Nabi memberikan ilah di ilmu fikih adalah bersumpah untuk memboikot istri-istrinya, tidak didatangi istri-istrinya, semua istri-istrinya. Maka Nabi memboikotnya dalam keadaan dikatakan satu bulan, diumumkan ke semua istrinya. Dan para sahabat mengetahui karena banyak para sahabat yang merupakan bermenantu dan mertua dengan Nabi, seperti Umar, seperti Abu Bakar. Maka Aisyah binti Abi Bakar istri Nabi, Hafsah bintu Umar istri Nabi, dan juga yang lainnya. Maka di sini poin pendalilannya adalah berkata Ummu Salamah, dulu Nabi bersumpah untuk tidak masuk kepada kami, menghajar kami, memboikot kami 30 hari, maknanya satu bulan. Kemudian di malam, di hari ke-29 Nabi masuk kepada istri-istrinya dan kembali dari sumpahnya. Kemudian ditanyalah. Maka di sini tadi hadis muttafaqun alaih dari Ummi Salamah, juga datang dari istri-istri yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Maka begitupun Aisyah, di saat Nabi masuk pertama kepada Aisyah, dan Ummi Salamah juga yang memperhatikan bagaimana Nabi masuk kepada istrinya, dikatakan, ya Rasulullah, inna syahra 30 yauman wal an yaum tasi' wa ishrun. Wahai Rasulullah, sungguhnya satu bulan 30 hari, dan sekarang kamu keluar dari boikotmu baru hari ke-29. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan bulan di dalam Islam hanya 29 hari, ucapan Nabi di sini. Inna syahra tis'u wa ishruna yauman. Sesungguhnya bulan di dalam Islam itu hanya 29 hari. Maka telah datang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, dan telah datang kisah-kisah dengan jumlah di hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih dan Jabir bin Abdullah berkesendirian Imam Muslim,
dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Di mana Nabi mengatakan kepada Nabi, lihat tangan saya, inna syahra hakadha, summa hakadha, summa hakadha. Fa adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abhamahu. Bahwa berkata Nabi, sungguhnya 1 bulan itu demikian 10, kemudian demikian 10 lagi berarti 20, kemudian demikian. Dan Nabi menyembunyikan ibhamnya menjadi 29. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa asal dari 1 bulan itu adalah 29 hari. Maka pas seperti pada hari ini. Jika kita melihat tarikh, maka kebanyakan tarikh di dalam penentuan tanggal di Indonesia di bulan Hijriah sebelum sebulan yang lalu, hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Berarti hari terakhir seperti ucapan Nabi bahwa 1 bulan 29. Maka hari ini hari terakhir. Maka bagaimana cara menetapkan masuknya bulan Ramadan? Caranya adalah pada hari ini, hari terakhir dari Sya'ban. Maka diperintahkan oleh Nabi para sahabat dulu untuk melihat hilal. Mereka orang-orang Badu lebih mengetahui dari para sahabat bagaimana cara melihat hilal. Ada yang naik ke bukit, ada yang melihat kepada ufuk, ada yang pergi ke pantai dan sebagainya. Banyak cara untuk mengetahui permasalahan ini. Dan kita, pemerintah Indonesia, lebih mengetahui karena mereka mempunyai tim-tim khusus dan bahkan alat-alat melihat hilal yang khusus dan secara otomatik dan secara elektronik. Maka mereka lebih mumpuni daripada kita hanya sekedar melihat dengan mata kepala kita. Maka di sini poinnya adalah di malam ini, di malam ke-30, seperti disunahkan oleh Nabi, maka yataharraul hilal. Sekarang tim dari para sahabat dulu pada hari ini dan tim dari pemerintah kita akan menuju titik-titik tempat melihatnya hilal, terutama di pantai-pantai. Dan hilal itu diketahui bagaimana? Jika tenggelam matahari sekarang di ufuk barat, maka jika telah masuk bulan baru dan cahaya terang dan tidak ada mendung, akan keluar bulan baru pada titik tenggelamnya matahari. Itu dilihat dari mata, bagi yang memang ahlinya bisa terlihat. Apalagi oleh para pemerintah kita yang mempunyai alat-alat peneropong hilal, itu akan lebih jelas lagi. Maka kesimpulannya, telah datang hadis tentang permasalahan yang kami sebutkan tadi. Melihat hilal di hari terakhir 29, maka jika terlihat hilal, amanah diumumkan bahwa besok masuk hilal bulan Ramadan tanggal 1, berarti besok puasa. Berarti besok puasa Ramadan tanggal 1 dan malamnya tarawih. Kemudian jika tidak terlihat hilal, bisa dikarenakan karena mendung. Apalagi seperti di Indonesia kebanyakan negeri khatulistiwa, bahasa Arabnya khat al-istawa, in English ekuator, maka curah hujan, uap air banyak sekali. Sehingga di saat tenggelam matahari kebanyakan matahari itu pun tidak terlihat, apalagi hilalnya dikarenakan mendung. Maka ini ada cara yang lain. Bagaimana kalau mendung? Bagaimana tidak terlihat hilal? Maka caranya dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka tidak ada pilihan kecuali 2 perkara. Di malam ini jika terlihat hilal, besok Ramadan, 1 Syawal, 1 Ramadan, selesai Sya'ban, ibadah puasa. Namun jika mendung tidak terlihat hilal di berbagai-bagai titik
yang ditentukan oleh pemerintah, maka akan dirapatkan, didiskusikan bahwa hilal tidak terlihat, besok masih Sya'ban 30 hari. Dinamakan besok adalah hari terakhir dari Sya'ban karena tidak terlihat hilal. Itu bimbingan Nabi kita sesuai dengan hadis yang banyak. Pertama, muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman." Maknanya, maka puasalah dengan melihat hilal dan berbukalah, maknanya berbuka dari puasa masuk Syawal, sehingga nanti setelah puasa masuk 29 hari melihat hilal lagi. Maka keluarlah dari puasa dengan masuknya bulan Syawal, berbukalah kalian dengan melihat hilal. Maka di sini menjadi sunnah barakallahu fikum. Melihat hilal untuk apa? Pertama, masuknya puasa Ramadan. Yang kedua, masuknya bulan Syawal. Lalu dikatakan oleh Nabi, itu jika terlihat. Bagaimana jika tidak terlihat? Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman. Jika tidak terlihat hilal, maka digenapkan bulan Sya'ban. Seperti sekarang, malam ini tidak terlihat hilal, digenapkan 30 hari. Jika terlihat hilal, besok Ramadan. Seperti itu. Maka perkara itu barakallahu fikum datang dari sunnah, dan perkara itu datang di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, dan berkesendirian dari Ibnu Abbas Muslim, dan berkesendirian Muslim dari Abi Hurairah. Maka dari 3 sahabat meriwayatkan hadis ini. Kemudian barakallahu fikum, urusan permasalahan kita terlihat hilal atau tidak terlihat hilal, semuanya kita kembalikan kepada sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Merekalah waliul amr kita, merekalah pemerintah kita. Maka tidaklah lancung dalam permasalahan ini. Mentang-mentang dikatakan katanya tadi oleh Nabi melihat kepada hilal, kemudian kita lancung melihat hilal sendiri. Ternyata tidak terlihat, memang kita kurang ahli, padahal orang sudah berpuasa, kita belum berpuasa. Atau dengan lancung kita memutuskan besok puasa, ternyata pemerintah kita bukan besok. Maka dari sunnah, seperti akan kita bahas kelak, kita mengikuti pemerintah dalam penetapan masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan dengan masuknya bulan Syawal. Astaghfirullahaladzim, fastaghfiruh, innahu